Mau saya baca Itu satu sekop kagak berubah juga itu Galatia 3 nomor 13 tuh. Mau saya baca 50 lembar pun kagak berubah tulisannya. Kena sawan. Edis takjil lagi live itu Ustadz. Gak tahu teman-teman semuanya. Selamat malam Pak Ustadz. Malam. Ya open cam dulu. Malam ini teman-teman entah kenapa agak berat gitu live streaming saya. Saya juga nggak ngerti gitu, agak berat penontonnya naik. Padahal kagak ada pelanggaran. Seperti biasanya. Ya ampun. Nah, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Iya, saya mau bertanya dulu, bisa nggak? Ada. Iya, di sini ada kata iya sampai 3 kali ya. Iya dan iya dan iya. Tuhan, Iya. kenapa sampai harus kata? Kenapa sampai Halo? Tuhan mati? Kenapa? Pertanyaan, kenapa sampai harus jadi pertanyaan, Pak? Saya yang nanya, Anda malah nanya. Iya, Tuhan mati. Menurut Anda Tuhan bisa mati? Ya makanya kan begini, kan sesuatu yang tidak tahu itu makanya tanya kan. Nah, Bapak kan dalam keadaan tanya, makanya saya tanya, kenapa Bapak kasih tanda tanya, kenapa? Lah, makanya saya tanyakan apakah wajar Tuhan mati? Makanya dikasih tanda tanya biar tahu ini adalah pertanyaan untuk siapa? Untuk kawan kita yang Tuhannya mati. Ada. Di dalam, iya, ketika Bapak tanya saya juga tanya Bapak, kenapa? Karena Bapak yang memberikan tanda tanya ke muka. Oh, ya wajar kalau saya berikan tanda tanya berarti harus ada jawabannya kepada yang ditanya. Oke, aku akan jawabnya. Tuhan mati. Tuhan itu tidak bisa mati, Pak. Oh, lalu? Tuhan tidak bisa Hah? mati. Baik, kalau Ya, Tuhan itu tidak bisa saya. mati, berarti yang mati di tiang salib itu bukan Tuhan. Yang mati, kalau kita berbicara mengenai Yesus, ketika kita berbicara mengenai Yesus, kita harus tahu, ya, latar belakang dia itu firman, Pak. Yang adalah, dan firman itu latar belakangnya Allah. Nah, firman itu latar Ya kan? belakangnya Allah. Itu bukan Jadi ajaran manusia. Yesus itu. Itu ajaran pagan Yunani yang disadur oleh Yohanes 1 pasal 1. Itu disebut di Tritunggal, Pak. Hah? Tritunggal pula. Iya. Disebut Tritunggal, kagak pernah Yesus ngajarin Tritunggal. Gak pernah Yesus. Mana Tritunggal ada itu Yesus ngajarin Tritunggal? Gak ada. Tritunggal itu, bentar, Tritunggal itu implisit, Pak. Kayak gimana? Implisit itu termasuk meskipun tidak dijelaskan secara, ya, tidak diberitahukan secara jelas atau terang-terangan, Pak, itu implisit. Makanya Tritunggal itu seperti itu, Pak, implisit. Nah, Atas dasar jelas Alkitab. kan? Ya. Secara tekstual karena tokoh utama Kristen adalah Yesus, maka di mana pernah Yesus mengajarkan Tritunggal? Oke, begini. Ketika Yesus sebelum naik ke surga, dia bilang kepada murid-murid, aku akan minta kepada Bapa, ya, dan meminta kepada Bapa untuk mengutus penolong yang lain. Nah, dari pertanyaan itu saya mau bertanya kepada Bapak, ya, berbicara mengenai Yesus dan Bapa dan pengutus penolong yang lain, menurut Bapak, apa yang Bapak bisa memberikan penjelasan begitu mengenai ayat itu? Bagaimana? Silakan Pak. Oh, penolong yang lain. Penolong yang lain yang dimaksud Yesus adalah Nabi Muhammad itu. Oke. Nabi Muhammad, benar. Ini paling jelas ini. Ini paling serius. Kalau Anda mengatakan itu Nabi Muhammad, karena dari sekarang saya menyampaikan berdasarkan Alkitab. Kalau begitu, mana kata Muhammad dalam Alkitab? Silakan, Pak.
Oke, sesuai kata Anda Tritunggal itu implisit. Yang dikatakan Yesus itu implisit tentang Nabi Muhammad. Nah, gitu. Nggak bisa ngakal-ngakalin ente, ya. Betul nggak? Gimana? Jujur aja. Gimana sih? Apanya? Maksudnya kan Bapak menanyakan, Bapak menjawab bahwa yang dimaksud dengan penolong yang lain itu Muhammad. Pertanyaan saya, apakah Muhammad ada dalam Alkitab? Sehingga Bapak mengatakan demikian. Dasar Bapak benar dulu. Memangnya Nabi Muhammad hidup di abad pertama? Enggak lah. Kayak gimana sih? Oh. Iya, makanya sesuai dengan Bapak sampaikan, Bapak narasikan, dasar Bapak itu apa? Sedangkan sebenarnya setahu saya kata Muhammad tidak secara eksplisit terang-terangan di Alkitab ini yang mengatakan ketika saya menarasikan bahwa Yesus minta kepada Bapak untuk mengutus penolong yang lain. Bapak kenapa mengatakan bahwa penolong yang lain? Gini, kenapa, Pak? Anda perlu tahu ya Nabi Muhammad itu tidak hidup di zaman Yesus. Enggak. Tidak di dalam namanya. Tidak hidup di zaman Yesus. Tidak. Bagaimana? Iya betul. Kalau Nabi Muhammad hidup sejaman dengan Yesus, maka disebut Yesus langsung namanya. Yang namanya nubuatan itu tidak secara spesifik nyebut nama seorang penolong lain, ya. Menurut Anda siapa seorang penolong lain itu? Menurut Anda? Ya, nanti menurut saya dulu. Saya masih mengenai kata Muhammad dulu. Kalau Bapak mengatakan penolong yang lain itu adalah Muhammad, menurut saya, setahu saya Muhammad tidak pernah menolong saya, Pak. Ketika saya dalam kesedihan, kesusahan, kesepian, kelemahan, Muhammad tidak pernah. Sekarang dia itu kenyataannya, Pak. Itu secara rasional saya berpikir begitu, Pak. Baik, ya kalau Anda merasa Nabi Muhammad tidak menolong Anda, berarti Anda telah membangkang apa yang dikatakan Yesus. Kan gitu aja. Kata Yesus seperti apa? Dia meminta kepada Bapa seorang penolong lain. Kalau dia tidak pergi, maka penolong itu tidak akan datang. Kan kayak gitu. Penolong itu akan mengajarkan kamu segala hukum, akan membawa kepada kamu dalam kebenaran, dan dia akan memuliakan aku. Itu kata Yesus yang namanya seorang penolong. Nah, sekarang kita cek dulu dah ya, dari ciri-ciri yang dikatakan Yesus. Yang memuliakan aku, kata Yesus, seorang penolong itu, ya. Bentar dulu. Okay. Bapak mengatakan penolong yang lain itu tertuju kepada ajarannya, ya kan? Orang paham nggak kata orang? Seorang apa sih ajaran orang? Ada. Yang saya maksud orang. Jadi yang dimaksud Yesus itu seorang. Paham kan dengan orang, bukan roh, bukan roh. Roh itu orang emang. Yang disebut Yesus itu orang yang akan memuliakan dia. Iya, tapi di sini juga Bapak juga punya kesalahan. Ketika Bapak mengatakan orang, artinya Bapak tidak setuju dengan saya ketika saya mengatakan Roh Kudus. Nah, ketika Bapak menyatakan orang, berarti ini bukan saya yang katakan. Ini siapa yang katakan? Karena Bapak mengatakan orang itu. Ini Anda paham dengan orang kan, orang. Kata Yesus itu orang. Nah, bukan kata saya. Bapak paham nggak dengan nama? Kalau orang ya orang, nama ya nama. Kenapa Bapak bilang nama? Orang itu adalah Muhammad. Muhammad itu nama, Pak, bukan orang. Memangnya Nabi Muhammad itu bukan orang? Nabi Muhammad itu ya orang, manusia. Nabi Muhammad itu bukan roh dia, tapi manusia, orang. Kayak gimana sih? Kalau Bapak mengatakan Muhammad, saya juga bisa mengatakan Paulus, Pak. Kalau secara begitu, kalau secara Paulus baik, kita banding ya. Kata oleh Yesus, ya penolong itu akan memuliakan aku. Kita cek ya. Nah, pertanyaan saya, bentar dulu. Oke, kita lihat dari perspektif itu ya. Nah, pertanyaan saya, kalau saya mengatakan Paulus itu karena ada kata seorang, ya Paulus dia mengatakan dia bertemu Yesus. Mana datanya Muhammad bertemu Yesus? Baik.
Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang namanya seorang itu akan memuliakan aku. Betulkah yang dimaksud oleh Yesus Nabi Muhammad atau Paulus? Kan gitu. Oke? Yes. Kita cek. Yes. Kita cek. Kata Yesus dia akan memuliakan aku. Kita lihat ajaran Nabi Muhammad mengatakan tentang Yesus atau Nabi Isa seperti apa. Yesus bukan anak hasil zina. Yesus bukan anak haram. Yesus bukan orang terkutuk. Yesus dia tidak mati terkutuk. Yesus tidak diludahi. Yesus tidak ditombak. Yesus tidak diseret oleh tentara Romawi. Itu kata Nabi Muhammad. Tetapi dia adalah utusan Allah. Dia adalah orang yang diutus Allah. Dia adalah orang yang mulia, ya. Diciptakan dari apa? Dari kalimatnya. Itu kata Nabi Muhammad, ya. Sungguh Yesus itu adalah orang yang mulia. Sekarang kata Paulus apa? Dengan matinya Yesus di tiang salib, ya. Tuh ya, kata Paulus di Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Kira-kira yang memuliakan Yesus Nabi Muhammad atau Paulus sih? Paulus ngomong Yesus mati terkutuk di tiang salib. Kata Nabi Muhammad, Yesus itu bukan anak haram. Yesus itu tidak ditombak, tidak diseret, tidak diludahi, tidak terkutuk. Kayak gimana? Kira-kira yang memuliakan antara dua ini? Silakan. Kira-kira yang memuliakan begini, Pak. Bentar dulu. Ketika kita berbicara mengenai Galatia 3:13, itu ibaratnya seperti membaca Pancasila, Pak. Ketika kita membaca Pancasila mulai dari 1 sampai 5, ya kita harus menghafal semuanya. Nah, kenapa Bapak hanya ambil sepotong? Artinya Bapak hanya menyampaikan satu ketuhanan yang Maha Esa. Sampai 5 Bapak tidak menyampaikan itu. Maksud dari analogi saya itu Bapak seharusnya baca semua, bukan sepanggal-sepanggal saja. Ketika kita baca Pancasila keseluruhannya, kita tahu apa yang dimaksud dengan Pancasila itu. Ketika Bapak membaca seluruh hukum Galatia 13 sepenuhnya, Bapak akan tahu apa maksud itu. Tapi ketika Bapak hanya baca sepanggalnya, Bapak tidak akan tahu maksudnya itu apa. Nah, sama seperti Pancasila. Kalau Bapak saya nggak bahas gini, saya nggak bahas tentang masalah doktrin Paulus tentang ke Galatia, enggak. Yang saya katakan Yesus disebut oleh Paulus orang terkutuk yang mati di tiang salib. Mau macam mana? Dari tadi. Konsisten dulu dong. Bapak harus konsisten ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai Yesus. Ya dia penolong yang lain Bapak mengatakan bahwa itu Muhammad. Oke. Pertanyaan saya. Kenapa ketika kita lihat dari perspektif ajaran Muslim, kenapa tidak ada kata Yesus tapi kata Isa Al-Masih? Nah, dasar Bapak mengatakan penolong yang lain yang dimaksud dengan seorang itu Muhammad. Kenapa Muhammad ya tidak mengatakan Yesus tapi mengatakan Isa Al-Masih? Ya iya. Pikir. Memangnya ada bahasa Arab gitu. Yesus. Mana ada? Udah jelas sekali. Mana ada bahasa Arab Yesus yang ada tulisannya kasroh Yesus. Kan gitu adanya. Nggak ada Yesus. Itu bahasa apa dalam bahasa Arabnya? Jelas lah Nabi Muhammad tidak menyebutkan dalam bahasa Arab Yesus karena ya nama Yesus itu diambil dari asal dia bernama Isoah kan kayak gitu. Ke bahasa Ibrani dia dinamakan Yesua Hamasyah kan kayak gitu. Ke Yunani dinamakan Yesus Kristus kan kayak gitu. Ke bahasa Arab Suryani ya dia disebut Isoah. Bukan. Salah itu, Pak. Ke dalam bahasa begitu, Pak. Tahu menjawab tidak tahu daripada orang yang tidak tahu tapi berbohong. Iya, nah, bagus tuh. Maksud dari ayat itu. Jadi maksud dari ayat itu begini, makanya saya ajarin Anda ketika Anda tidak tahu, berkatalah jujur ya. Anda tidak tahu dan tidak bisa menjawab. Kayak gitu. Agak usah tahu ini terhitung secara implisit. Anda aja nggak tahu, lebih baik jujur. Hibur yang lain Bapak bilang Yesus, padahal Isa Al-Masih tidak ada kata itu, sudah tidak jujur lagi Pak. Makanya Bapak tidak jujur di sini. Nggak ada dalam bahasa Arab Yesus.
Hah? Maksudnya? Nggak ada dalam bahasa Arab Yesus. Aduh, ditanya apa, jawabnya apa, Bapak Ustadz yang Lah, terhormat? kau kan tadi tidak ada namanya dalam bahasa Arab itu Yesus, tapi Isa. Ya memang saya bilang nggak ada dalam bahasa Arab itu Yesus. Yang saya bilang itu bahasa Yunani, bukan Yesus. Bahasa dalam Yunani Yesus Kristus. Bukan Makanya saya ke bilang bahasa Indonesianya Yesus Kristus. Paham? Yesus Kristus itu bahasa Indonesia Yesus. Iya, kau kagak usah mempermasalahkan bahasa itu karena oknum yang dimaksud ya kalau ke dalam bahasa Arab ya bahasa Arab Timur Suriah itu menyebutnya Aisoah. Ke dalam bahasa Arab Mekah Aisyah sebutannya. Gimana sih? Pak Ustadz, mohon maaf ya. Mohon maaf nih, saya rasa berdosa nih Pak. Mohon maaf ya. Begini aja. Maksud saya sini cuman ini bertanya aja. Jangan teman-teman pikir salah saya ya. Saya ini orangnya ya begitu, tapi saya selalu punya istiadat adab yang baik Pak. Nanti aja Pak. Iya, ya mungkin dari sini saya cukup Pak. Mungkin ada yang lain yang nanti bisa datang untuk menyampaikan sesuatu. Udah parah kan? Makanya kalau Anda belum banyak belajar jangan berani-berani naik ke sini. Gitu. Bapak kenapa tidak menghargai saya? Bukan nggak menghargai karena apa? Anda aja ngomong di mana Yesus ngajarin Tritunggal. Anda bilang kagak Tritunggal itu implisit. Padahal Anda bilang Anda tahu gitu. Jadi saya mau kayak gimana? Apa yang tidak tahu, Pak? Apa yang tidak tahu? Nah, kalau Anda bilang ya Yesus tidak ada mengajarkan Tritunggal, bilang aja nggak ada dari awal. Kalau Anda tidak tahu juga Yesus mengajarkan Tritunggal secara nyata, secara tekstual, ya memang tidak ada. Saya maksud itu ngomong aja nggak ada gitu. Nggak perlu itu secara implisit. Apa coba? Itu yang jadi masalah. Implisit itu termasuk meskipun tidak dinyatakan secara jelas-jelas terang-terangan. Makanya itu ya, makanya dengan adanya itu, makanya di sini saya mengadakan ketika Yesus sebelum dia naik, dia mengatakan kepada murid-muridnya, saya akan minta kepada Bapa untuk mengutus penolong yang lain. Nah, kata Bapa itu siapa? Silakan, Pak. Kalau memang Bapa Bapa menolak Tritunggal itu, sekarang jelaskan Bapa itu siapa, Yesus itu siapa, penolong yang lain itu siapa? Jangan katakan penolong yang lain itu Muhammad. Penolong yang lain kan udah saya buktikan nggak ada bantahan itu dari Anda kan gitu. Penolong yang lain betul nggak? Itu kan misteri, Papa. Bentar. Penolong yang lain itu kan masih misteri, anggap masih misteri. Nah, kita bahas mengenai Yesus dengan Bapa. Yesus dengan Bapa. Coba Bapak jelaskan Bapa itu siapa, Pak? Bapa itu Tuhannya Yesus. Bapaknya itu Tuhannya Yesus. Ini berbicara mengenai Kristen, Pak. Berbicara mengenai Kristen. Kalaunya menurut Kristen ya Bapa itu satu pribadi dengan Yesus, itu menurut Kristen. Tapi kalau menurut Yesus Bapa itu Tuhannya Yesus, bukan dia. Bapa esensinya apa, Pak? Bapa esensinya apa? Nah, Bapa itu adalah sumber. Kan pemahaman Kristen kayak gitu, betul? Sumbernya kurang tepat, Pak. Memang sumber itu betul, tapi jadi tanyanya esensinya, Pak. Esensinya nggak kelihatan. Kayak gimana kita mau lihat hakikat kan? Hakikat dari sang sumber. Di sini saya akan kamu belajar di mana? Data. Bentar, di sini saya akan memberikan data ya, karena nanti saya dikatakan supaya lebih jelas ini. Dikatakan di Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus bagaimana? Jikalah ini kata Yesus kepada orang-orang Farisi, jikalah Allah adalah Bapamu, tentu kamu akan percaya kepadaku, ya. Sebab aku datang dan keluar daripada Dia. Coba Bapak jelaskan berdasarkan ayat itu, silakan Pak. Ya itu ada bantahannya di Matius 11:25. Matius 11:25. Coba silakan. Matius 11:25. Apa kata Matius 11 ayat 25? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku. Nih ya kata Yesus ya. Apa kata Matius? Bukan kata Matius tapi kata Yesus ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa,
Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa itu Tuhannya Yesus, ya. Oke. Bapak tahu kenapa sampai dia harus kata bersyukur kepada Bapak? Ya udah, yang Tuhan siapa di sini? Bapak ini siapanya Yesus? Coba Bapak buka di Filipi, Pak. Filipi 2, Pak. Loh, saya ngomong ya perkataan Yesus, kok dibantah dengan perkataan Paulus? Kenapa Anda bantah dengan perkataan Paulus? Oke, begini Pak. Saya masih tetap ada di sini. Tetap ada di Yohanes 8 ayat 42. Kenapa Bapak lari ke situ? Apanya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu tidak kita. Anda bawa Yohanes 8 nomor 42. Kan Iya, gitu. saya minta Bapak jelaskan itu. Oke, ini dibantah Yesus sendiri. Yang namanya Tuhan Allah itu Tuhan dia, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bantah ini gimana nih? Bukan kata bantah, itu tidak termasuk kata bantah, itu tidak termasuk. Kan dibantah Yesus. Anda kan mempermasalahkan siapa Bapa? Allah Bapa. Dijawab oleh Yesus, Allah Bapa itu adalah Tuhannya, Tuhan langit dan bumi. Yesus yang jawab, kagak perlu saya, nah apa? Ngapain saya ngotot sama Anda? Lebih baik Yesus yang jawab. Loh, Bapak ini gimana nih? Begini Pak, benar, kita kumpulkan semua ya. Kita kumpul semua supaya kita menyimpulkan itu. Ya. Sekarang begini, Yohanes 8 ayat 42 mengatakan, ya jika Allah adalah Bapamu, tentu kamu akan percaya kepadaku, sebab aku datang dan keluar daripada Dia. Itu yang pertama dulu, dikunci dulu. Ya. Saya akan minta kepada Bapa, ya, saya akan minta kepada Bapa. Bentar dulu. Ya, bentar, di Yohanes 1 ayat 18. Melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang dulu di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kalau Anda ketika dari ayat itu, ketika Anda bawa di Matius 11, Allah, Yesus itu kata Anda firman. Berarti Tuhan Allah itu, Bapa itu punya mulut. Bapak itu punya mulut. Hah? Iya, karena ada kata firman, berfirmanlah Allah, Pak. Berfirmanlah Allah, berkatalah Allah. Karena Yesus itu adalah firman yang keluar dan datang dari Allah, kan kayak gitu. Ya. Lalu saya mau tanya dulu, Bapa di sorga itu punya mulut gitu? Bapak di sorga itu punya mulut. Begini Pak, kalau menurut saya sih, menurut Anda. Nggak bisa menurut Anda. Yesus aja kagak kenal dia dengan Bapa yang di sorga kayak gimana bentuknya. Karena kata Yesus, suaranya tidak dapat didengar dan rupanya tidak dapat kau lihat. Kok menurut Anda? Sekarang begini. Ini Bapak Bapak ini nggak percaya nggak kalau kalau Muhammad begini, kita berbicara mengenai Bapak punya mulut. Begini, kalau secara umum, secara Kristen, Bapak itu tidak punya mulut karena Bapak itu tidak bisa digambarkan seperti apa. Tapi dari ayat ini berfirman Allah, kan kita sudah tahu berfirman Allah artinya apa kan? Jadi dari mana firmannya muncul? Dari mana firmannya muncul? Ya dari Allah, karena Allah mengutus firmannya. Berarti punya mulut dia karena berkata gitu. Ya, aku tidak bisa. Karena berkata berarti punya mulut Tuhanmu gitu. Seperti itu Pak. Karena ini berbicara mengenai Allah Pak, begitu. Tidak, ya kita terbatas kepikirannya. Tetapi dari ayat ini, ya kita secara berpikir ya begitu. Allah mengutus firman-Nya. Oke, ya udah, saya nggak permasalahkan itu lagi karena kau juga nggak tahu eksistensi Bapak kayak gimana, punya mulut atau tidak kagak tahu juga kau kan kayak gitu. Baik, saya akan tanggapi dulu ya Yohanes 8 nomor 42. Jikalau aku adalah Bapamu, jikalau Allah adalah Bapamu, kata Yesus, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang keluar dari Allah dan aku datang itu bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Kan kayak gitu. Lalu Anda tambahkan ya Yesuslah yang menyatakan Bapa. Saya sepakat. Karena kalaunya tidak dinyatakan oleh Yesus, orang kagak kenal dengan Bapa. Nggak bisa. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa. Sama dengan Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad menyatakan Allah. Ya, Yesus menyatakan Bapa.
Musa menyatakan Yodhet Pape, Tuhannya Hasem. Karena melalui para nabi Tuhan itu dinyatakan. Kalau bukan melalui para nabi, ya bukan melalui para utusan, dari mana manusia tahu tentang Tuhan? Oke, begini Pak, begini. Nah, kalau kita berbicara mengenai itu, bentar dulu, jangan dipotong. Ketika kita berbicara mengenai hal itu, coba kita lihat. Berarti kita membedakan antara Yesus, ya, antara Yesus tentang Kristen aja ya, jangan kata Muhammad nanti salah lagi. Ini tentang Yesus, Musa dengan Abraham. Dari ketiga tokoh ini, yaitu Musa, Abraham dengan Yesus. Berdasarkan apa yang telah digambarkan mengenai Bapa itu, apakah Musa dan Abraham melakukan hal yang sama seperti Yesus itu? Nah, sehingga Bapa mengatakan seorang nabi yang bisa dia yang menjelaskan tentang Bapa. Tapi ketika itu dalam itu berbeda, Pak. Yesus adalah Yesus, Musa adalah Musa, Abraham adalah Abraham. Itu cara berpikir saya, Pak. Oke. Jadi kalau Anda buka ya tentang Nabi Musa ya, di Keluaran 3 tuh. Keluaran 3 1 sampai 4 ya. Di situ dikatakan Allah menyatakan dirinya kayak gitu melalui Musa. Karena kepada Musa dia nyatakan dirinya dan Musa menyampaikan sesuai dengan hukum-hukum yang diterimanya. Kenapa susah? Begini Pak. Nah, bahkan kita harus satu lagi saya tambahkan, Musa itu ya, Musa itu melawan Firaun, bahkan Musa itu disebut Allah bagi Firaun. Bayangkan, kalau Yesus nggak ada disebut Tuhan Bapa, Allah Bapa. Yesus kau adalah aku, nggak ada. Tapi Nabi Musa ada. Nabi Musa dinyatakan Allah bagi Firaun oleh Tuhan. Kalau mau bandingin Nabi Musa, Yesus dengan Nabi Musa, kalahnya di situ udah. Bentar dulu, jangan kata kalah dulu Pak. Nah, Yesus bangkit, ini bisa harus jadi pertanyaan, jadi persoalan ini. Yesus bangkit di antara orang mati, Musa, Abraham tidak. Itu yang jadi pertanyaan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, Yesus Abraham dengan Musa, ya, Abraham dengan Musa tidak bisa menggambarkan mengenai Bapa, begitu. Kalau Anda bisa mengatakan menggambarkan Bapa, sesuai dengan Yesus menggambarkan Bapa itu, di mana ayatnya, Pak? Seperti harus sesuai begitu. Apa kata Yesus menggambarkan Bapa kayak gimana? Aku di dalam Bapa, bentar. Ini Yohanes 14 ayat 10. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Apakah Musa dan Abraham melakukan demikian? Gimana penggambarannya di situ? Bentuknya kayak gimana? Warnanya kayak gimana? Bisa nggak ya? Bisa nggak? Kayak gimana Bapak itu? Warnanya kayak gimana? Kan kayak gitu. Terus bentuknya seperti apa? Makanya kan kata siapa tuh? Muridnya Yesus. Kata Thomas atau Filipus ya, kalau nggak salah, bertanya tentang Bapa. Apa jawab Yesus? Ngeles dia. Kalau kamu lihat aku berarti kamu telah melihat Bapa. Iya. Nggak bisa Yesus menjelaskan tentang Bapa itu, nggak bisa, karena dia adalah eksistensi yang beda dengan makhluk. Begini Pak, kita berbicara mengenai Musa, Abraham dengan Yesus. Maksud saya mengadakan ayat itu supaya kita bedaannya dari ketiga tokoh ini, Pak. Kamu mengerti? Bapak bisa menangkap nggak? Nggak ada bedanya dari mereka. Nggak ada bedanya. Sekarang begini, Yesus bangkit. Beda nggak dengan Abraham dengan Musa? Oh, kalau mau Anda banding Yesus bangkit, jangan kepada Nabi Musa ininya. Perbandingannya jangan. Tetapi orang sejaman Yesus aja banyak yang bangkit. Ngapain ke Nabi Musa? Katanya sama. Iya, sama. Nabi Musa, Abraham, Yesus utusan Tuhan semua, mengajarkan ajaran Tuhan semua. Kalau untuk masalah mati, bangkit, mukjizat, ya memang beda-beda. Gitu. Ya, makanya begini, kalau kita bicara mengenai hal yang sama, tetapi bukan berarti kedudukannya itu menjadi lebih tinggi dari Nabi Musa, enggak. Kedudukannya enggak lebih tinggi daripada Musa. Itu sudah jelas kok, dia lebih tinggi dari Musa kok. Enggak ada dikatakan kayak gitu. Bahkan dengan Salomo aja Yesus enggak ada apa-apanya. Kayak gimana? Sekarang begini. Bentar dulu. Dia lebih tinggi dari Musa. Sekarang begini. Ketika Musa diperintahkan Allah untuk
memukul meletakkan tongkat sebuah batu supaya air keluar. Dia tidak taat kepada Bapa itu, kepada Allah. Sedangkan Yesus tidak mana Yesus tidak taat kepada Allah mana. Dia taat sampai mati kok. Dia bangkit itu. Mana Musa dia tidak taat. Nabi Musa Makanya dia melakukan kesalahan. bikin mukjizat melemparkan tongkat itu atas izin Tuhannya, betul? Iya betul sekali, betul sekali. Tidak salah. Baik. Nah, Yesus juga dia berkata seperti apa? Di Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi, kalaunya membangkitkan orang mati yang mengizinkan Tuhannya Yesus. Terus dia menurunkan makanan dari langit dari izin Tuhannya Tuhannya Yesus. Terus dia ngapain lagi? Bangkit dari izin Tuhannya dia. Kayak gimana? Saya akan mulai dari Yohanes 5 ayat 30. Di situ aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Ya, aku menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar. Sebab penghakiman itu kuadil. Itu berbicara mengenai penghakiman kuadil, Pak. Betul. Makanya ada utus dan mengutus. Siapa di situ? Ya, kita di republik ini saja. Kalau bukti tidak kuat, kita akan dituntut balik. Nah, sama seperti Yesus, dia harus bersaksi dengan Bapa itu, pakai kata Bapa itu. Maka supaya dia membuktikan penghakimannya itu adil. Lagi ayatnya baca. Biar paham. Itu berbicara mengenai Yohanes 53. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakiman adil. Betul kan? Mengenai penghakiman yang adil. Tidak mengikuti kehendak diriku sendiri, melainkan mengikuti kehendak yang mengutusnya. Oke? Siapa yang mengutus itu? Ya udah, siapa yang dikte Yesus di situ? Yang berkuasa siapa? Di situ Yesus cuma robot yang kagak bisa apa-apa. Dan itu yang pertama, yang kedua menyangkut dengan kebangkitan. Dikatakan Yohanes 17, Yohanes 10 ayat 17, Yesus memberikan nyawanya dan dia berhak mengambilnya. Apakah Musa dan Abraham melakukan demikian? Apakah Muhammad melakukan demikian? Sama seperti Yesus. Yesus memberikan nyawanya. Itu saudara-saudara nekat yang nyata, teman-teman. Apanya? Silakan, Pak. Yesus memberikan nyawanya berarti menunjukkan dia kagak berkuasa sama sekali itu. Kayak gimana sih, Kak? Sehingga apa? Dia berserah diri kepada Tuhannya, memberikan nyawanya. Sama dengan saya. Saya pun juga menyerahkan diri saya kepada Tuhan saya. Kenapa? Saya menyerahkan nyawa saya ini kepada Tuhan saya. Sama seperti Yesus. Karena dia yang memegang apa? Umur saya. Itu maksudnya. Gimana sih? Aduh, makanya Yesus menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Artinya dia adalah seorang Muslim atau bahasa Arabnya Muslim gitu ya, berserah diri kepada Tuhan. Bentar dulu, oke, dengar sini. Aku memberikannya dan aku berhak mengembalikannya. Kalau Bapak masih tetap mempertahankan apa yang tidak Bapak katakan, apakah Bapak bisa mengambilkan nyawa Bapak lagi ketika Bapak sudah memberikannya? Oke, baik. Jadi begini, ya. Kata Tuhannya umat Islam, kalau kamu orang benar, maka apakah kamu bisa mengembalikan nyawamu yang udah mati? Jangan pergi situ. Saya tanya Bapak, apakah Bapak bisa mengambilkan nyawa? Itu perbandingannya. Artinya apa? Ketika Yesus menyerahkan dirinya dan dia tidak dapat berbuat apa-apa, yang mengizinkan dia bangkit, yang mengambil kembali adalah Tuhannya. Pak, udah dibilang Yesus itu adalah utusan Tuhan yang mana dia berserah diri dan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Anda aja yang ngotot menyalahi ajaran Yesus sendiri gitu. Kita berbicara mengenai berbuat apa dari diriku sendiri, itu berbicara mengenai ketaatannya kepada Allah Bapa yang telah mengutus dia. Karena dikatakan di Yohanes 5 ayat 30 itu seperti itu. Nah, ketika kita berbicara mengenai apakah Yesus itu ketika dia mati itu kira-kira seperti apa? Itu jadi pertanyaan. Nah, saya coba kayak gini. Saya mau tanya tuh, ada satu yang bikin saya heran. Selain Yesus bangkit, selain Yesus bangkit, banyak orang kudus yang bangkit. Itu sama-sama bangkit kayak Yesus. Kenapa tidak kalian sembah itu orang-orang kudus?
Ya, karena orang kudus adalah orang kudus. Yesus adalah Yesus. Kan Yesus seorang kudus juga. Orang kudus juga, Pak. Tetapi orang kudus itu pertanyaannya mereka siapa? Lah, kan sama-sama Kalau bangkit. ketika Bentar dulu, ketika dipertanyakan Yesus siapa ya, saya bisa jawab Yesus adalah Firman yang adalah Allah. Tapi Roh Kudus, orang-orang yang bangkit itu, ya mereka bangkit karena mereka disebut orang kudus karena mereka percaya apa yang dikatakan pada Iya. apa? Dia mau orang Kudus atau Jawa Tengah atau orang manapun atau kayak gimana pun kelakuannya, saya nggak pernah masalahin itu. Yang menjadi tolak ukur itu sama-sama bangkit. Kan kayak gitu yang Anda banggakan karena dia bangkit. Nah, orang-orang Kudus juga bangkit kayak Yesus gitu. Kenapa tidak Anda sembah itu? Ya, sekarang begini. Sekarang begini, Pak. Menurut Bapak, apakah Muhammad adalah orang yang kudus? Nah, Nabi Muhammad itu maksum. Terus? Saya tanya, apakah Muhammad adalah seorang yang kudus? Kalaunya orang kudus, berarti orang muqaddas, orang kudus. Jelas para nabi itu orang kudus. Nah, pertanyaan saya, Bapak percaya nggak ketika masa penghakiman Muhammad itu akan selamat? Nah, terus? Halo? Ya, begitupun juga orang kudus-kudus yang telah bangkit. Mereka dikatakan kudus karena terus. Bedanya apa? Apa bedanya? Sama dengan Yesus. Bentar dulu. Ketika ini kan berbicara mengenai Yesus. Ketika Yesus mati atau ketika Yesus bangkit itu kan orang-orang kudus itu kan bangkit. Itu dikarenakan. Iya, sama-sama bangkit kan? Itu dikarenakan Yesus, Pak. Betul? Dari mana ngarang? Dari mana dikarenakan Yesus mereka bangkit sendiri, banyak orang keluar dari kubur dikarenakan Yesus kayak gimana? Oh, jadi tidak ada sebab. Ada dasar kau ini. Apa tidak ada sebab? Sesuatu yang ada di permukaan bumi ini jadi itu karena ada sebab, Pak. Sesuatu yang tidak jadi itu juga ada sebab. Kita bicara mengenai sesuatu itu ada sebab. Sama saya orang-orang itu dibangkitkan Yesus mana? Aduh, sekarang saya yang tadi Bapak kan membawa sama saya orang-orang itu dia dibangkitkan Yesus mana kayak gitu? Hah? Bukan Yesus membangkitkan Yesus. Nah, kalau gitu saya tanya dulu sama Anda. Orang-orang yang bangkit itu dibangkitkan oleh Yesus berarti itu mana ayatnya? Kan Bapak yang tadi mengadakan ayatnya bentar tentang orang-orang kudus bangkit kan. Skor Bapak buka di mana yang tadi biar kita lihat. Matius 27 nomor 52. Kita lihat ya, kita baca ya di situ ya. Matius 27. Apa kata firman Tuhan? Tandanya. Bentar. Oh. Matius 52 sampai 53 ya, baca. 52 sampai 53. Nah, okay. Aduh, Alin Pak. Nah, bentar ini topiknya dulu ya Pak. Topiknya Yesus mati. 52. Bentar. 52. Bentar, ini baca dari 51 ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan Matius 27. Ya, kita baca dari ini dulu dong. Kan saya tetap, iya kan, mungkin kita baca dulu. Iya. Kan begini Pak, ketika kita baca Pancasila, semua kita mulai dari 3. Kita harus mulai dari 1 Pak. Begitu kan, betul kan? Kita kalau hitung 1 udah baca dulu, biar kau pinter baca dulu. Soalnya saya udah tamat kitabmu itu. Siap. 50 dan 50 ini ya, 50 dari 51 aja. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, ayat 52, dan kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya kan? Di mana ya, Yesus dibangkitkan di situ? Ini kan bukan berbicara mengenai Yesus membangkitkan mereka Pak.
Ya iya, artinya dia bangkit sendiri kayak Yesus. Iya, Aja dari ini kan tadi kau berkaitan ngotot, dengan artinya Yesus. apa? Mereka bangkit sendiri, Loh, Pak. bangkit sendiri Ini kan kayak Yesus. Loh, ini kan berkaitan dengan Yesus, Pak. Nah, Yesus berseru, ya kan? Ada kata Yesus di situ, Pak. Makanya jangan kita ketika Bapak mengatakan begitu, saya akan jadi pertanyaan. Sebab ya iya, makanya saya bertanya. Kata Anda tadi ngotot sama saya orang itu orang kudus itu bangkit karena dibangkitkan Yesus. Mana ayatnya? Jangan asumsi sama saya, ketahuan pasti. Kenapa saya mengatakan begitu, Pak? Saya pertanyaan saya, Bapak saya yang mengadakan ayat itu atau Bapak yang mengadakan? Hah? Tadi saya kan nanyakan kepada Anda masalah orang-orang kudus, oke? Masalah orang kudus. Orang kudus yang bangkit karena tolak ukurnya adalah bangkit yang kau banggakan kepada Yesus, kan gitu. Yang kau banggakan orang mati lalu bangkit. Sama seperti Yesus, ada di zaman Yesus banyak orang kudus yang bangkit sendiri gitu. Begini, kalau begitu jadi pertanyaan juga, Pak. Apakah orang kudus melakukan hal yang sama? Yang dimana dikatakan di Yohanes 10 ayat 17. Oh, itu beda-beda cerita. Tolak ukurnya sama-sama bangkit. Kalaunya masalah kelakuan masing-masing beda cerita lagi. Beda cerita. Kalau kelakuan masing-masing itu kan bagaimana Yesus utusan atau gimana hidupnya, bagaimana orang kudus itu hidup, bagaimana kelakuannya, kan itu beda cerita. Tapi tolak ukurnya sama-sama bangkit gitu. Betul. Makanya kadang-kadang karena ada kata berbeda ya betul. Yes ya Yesus, orang kudus ya orang kudus. Ya iya, Pak. Sama-sama bangkit gitu. Iya, sama-sama bangkit. Ya udah, kalau karena bangkitnya kau Tuhan kan, kau sembah Yesus, sembah juga orang kudus tuh sama. Kalau tolak ukurnya bisa bangkit sendiri kan gitu. Begini Pak. Ayo, kayak gimana? Ya begitu, begini Pak. Begini, kalau ketika kita lihat dari situ, Yesus adalah Yesus, orang kudus adalah orang kudus. Kalau Anda bisa bantah itu, karena sama-sama bangkit. Iya, sama-sama bangkit. Tetapi kita berbicara mengenai siapa Yesus, siapa orang-orang kudus kan? Kalau kita berbicara mengenai siapa orang kudus dan siapa Yesus, tentu orang kudus adalah orang kudus, Yesus adalah Yesus. Muter udah. Aduh, muter kamu. Kudus itu, tahu dia berasal dari mana? Sedangkan Yesus mengatakan, kamu berasal dari bumi, aku berasal dari atas, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Oh ya, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas, kata Yesus. Baik. Saya mau tanya juga, itu ayat aneh juga itu. Gak aneh Pak. Kenapa aneh? Yang dimaksud Yesus dari atas itu, ya Yesus kita ketahui dia dari rahim Maria, kan kayak gitu. Dia dikeluarkan dari rahim Maria. Jadi yang dimaksud Yesus dia dari atas itu dia dari rahim Maria gitu. Yesus dari atas itu karena ada kata utus dan mengutus. Dia dari atas itu yang dimaksudkan dari rahim Maria atau kayak gimana? Ya dikatakan di lahir Maria itu dikarenakan ya. Ya karena coba kita lihat waktu malaikat bertemu dengan Maria. Salam Maria, sesungguhnya engkau mendapat karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya begitu, jadi begitu Pak. Pusing pasti ente bang. Udah, mungkin besok kita bisa sambung lagi ya. Soalnya saya juga mau istirahat bang. Malam ini aduh kepala saya agak berat nih. Hormat Pak. Oke ya, nanti besok bisa kita sambung lagi ya. Ya siapa? Mohon maaf ya Bapak ya jika ada kata yang salah. Saya mohon maaf lahir dan batin Pak. Oke. Makasih banyak ya atas diskusinya. Ya siap Pak. Siap. Selamat malam. Ya malam shalom Pak. Aduh, teman-teman semuanya, kepala saya kok agak berat ya. Agak sesak napas juga. Ya terus daripada pusing juga, saya kebanyakan dengar dia muter kan, ya lebih baik suruh belajar dulu, nanti kembali lagi gitu ya. Sayang tadi nggak sempat saya rukyah gitu ya. Aduh, buang-buang durasi katanya. Baik ya teman-teman semuanya, kemungkinan ini saya
akan istirahat lebih dulu gitu ya, izin pamit lebih dulu ya teman-teman semuanya. Pas jam 12 rupanya. Pas cocok ya jam 12 rupanya. Baik ya teman-teman semuanya, kalau jam 12 malam berarti kita waktunya istirahat gitu ya. Soalnya siapa tahu kan ada yang mau joget-joget besok ya, perlu tenaga kan gitu. Ya istirahat dulu ya kawan-kawan semuanya. Ya udah kawan-kawan semuanya, yang di YouTube manapun, saya berterima kasih banyak gitu ya. Kita akan tutup dengan doa ya.